Supir ambulans, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Radio Misteri, tempat di mana kisah-kisah aneh, tak masuk akal, dan terkadang sulit dipercaya. Kita dengarkan bersama dalam gelapnya malam. Cerita kali ini datang dari seorang supir ambulans bernama Raja. Malam itu, Raja tidak sendirian. Seperti biasa, ia ditemani sahabat kerjanya, Deni. Mereka berdua sudah lama bekerja bersama. Kalau perjalanan jauh, mereka selalu bergantian menyetir mobil ambulans. Malam itu, mereka mendapat tugas mengantar jenazah seorang perempuan korban kecelakaan ke desa yang cukup jauh dari kota. Hujan rintik-rintik membasahi jalan. Lampu ambulans memantul di aspal yang gelap dan basah. Di kursi depan, Raja menyetir, sementara Deni duduk di sebelahnya. Di belakang mereka, terbaring sebuah belangkar dengan jenazah yang sudah dibungkus kain kafan. Tidak dimasukkan ke peti, hanya dibungkus kain putih yang diikat di beberapa bagian. Jauh juga ya tempatnya, kata Raja sambil fokus melihat jalan. Deni hanya menjawab pelan. Iya, tapi tenang aja, kita biasa kok. Ambulans melaju menembus jalan yang mulai sepi. Namun, setelah beberapa kilometer, Raja mencium sesuatu. Aroma yang sangat aneh, bukan bau rumah sakit, bukan juga bau obat, tapi bau anyir, seperti darah. Raja sedikit mengernyit. Den, kamu nyium sesuatu nggak? Deni tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh pelan ke arah kaca belakang ambulans, ke arah tempat jenazah itu terbaring. Beberapa detik, suasana di dalam mobil jadi sunyi. Lalu Deni berkata pelan, Raj, jangan lihat ke belakang dulu. Raja bingung. Hah? Kenapa? Deni menatap lurus ke depan. Wajahnya tiba-tiba terlihat tegang. Pokoknya, jangan lihat ke belakang. Raja semakin heran. Tapi sebelum ia sempat bertanya lagi, Tok, tiba-tiba terdengar sesuatu. Tok, tok, suara ketukan dari kaca kecil yang memisahkan kursi depan dengan bagian belakang ambulans. Raja langsung menoleh ke Deni. Den, kamu dengar? Deni tidak menjawab. Suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Seperti ada seseorang di belakang yang mengetuk kaca dari arah jenazah itu. Raja mulai merinding. Tangannya yang memegang setir sedikit gemetar. Den, itu suara apa? Deni masih diam. Matanya tetap menatap jalan. Lalu ia berkata dengan suara yang sangat pelan. Raj, kita belum sampai separuh jalan. Dan perjalanan malam ini bakal panjang. Lampu ambulans terus menyala, membelah gelapnya jalan malam. Sementara di belakang mereka, ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Seolah sesuatu di balik kain kafan itu mulai bergerak. Suara ketukan itu masih terdengar. Tok, tok, tok. Raja menelan ludah. Tangannya semakin erat menggenggam setir ambulans. Jalan di depan mereka semakin gelap. Lampu jalan sudah jarang terlihat. Hanya cahaya lampu mobil yang membelah jalan malam. Den, suara Raja sedikit gemetar. Lo denger kan? Deni masih menatap lurus ke depan. Iya, jawabannya singkat. Tidak ada rasa panik di suaranya. Justru itu yang membuat Raja semakin tidak tenang. Harusnya jenazah nggak mungkin gerak kan? Raja mencoba tertawa kecil, tapi terdengar dipaksakan. Deni tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, tapi lebih dekat. Seolah-olah tepat di balik kaca kecil yang memisahkan kursi depan dengan ruang jenazah. Raja tidak tahan lagi. Perlahan, dia melirik ke kaca kecil itu. Gelap, hanya terlihat kain kafan putih di atas belangkar. Ambulans terus melaju. Raja mencoba menenangkan diri. Mungkin jalannya yang goyang. Namun tiba-tiba, mobil melewati lubang kecil di jalan. Ambulans sedikit berguncang. Dan dari kaca kecil itu,
Raja melihat sesuatu. Kain kafan di atas belangkar. Seperti bergerak sedikit. Raja langsung menegakkan badan. Dan Denny menoleh sedikit. Apa? Kayaknya kainnya barusan gerak. Denny menatap Raja beberapa detik, lalu berkata pelan. Lo salah lihat. Suasana kembali sunyi, hanya suara mesin ambulans dan hujan tipis yang mengenai kaca mobil. Namun beberapa menit kemudian, Raja kembali mencium bau itu. Bau anyir lebih kuat dari sebelumnya. Seperti sesuatu yang mulai membusuk. Dan ini bau apa sih? Denny menarik napas panjang. Namun sebelum ia sempat menjawab, Raja melihat sesuatu dari kaca spion tengah. Ia membeku. Matanya perlahan membesar. Di kaca kecil yang menuju ruang jenazah terlihat sesuatu yang berbeda. Kain kafan itu tidak lagi terbaring rata. Bagian atasnya seperti sedikit terangkat. Seolah ada kepala di dalamnya yang mulai bangun. Raja langsung memalingkan wajahnya. Napasnya mulai tidak teratur. Dan kayaknya kita harus berhenti. Denny langsung berkata cepat. Jangan. Nada suaranya kali ini tegas. Raja menoleh. Kenapa? Denny menatap kaca depan. Wajahnya terlihat jauh lebih serius dari sebelumnya. Lalu ia berkata pelan. Selama dia masih di belakang, kita harus tetap jalan. Raja merinding. Dia? Denny tidak menjawab. Namun dari belakang, tiba-tiba terdengar suara lain. Bukan ketukan lagi, tapi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Gesekan kain. Seperti seseorang yang sedang mencoba bangun dari atas belangkar. Dan perlahan, dari kaca kecil itu, Raja melihat sesuatu muncul. Sesuatu yang melongok dari balik kain kafan. Ambulans terus melaju membelah gelapnya jalan malam. Hujan masih turun tipis, membuat kaca depan dipenuhi titik-titik air yang berkilau terkena lampu jalan. Namun, suasana di dalam mobil itu kini terasa berbeda. Raja masih memegang setir dengan tegang. Sementara Denny di sampingnya terlihat jauh lebih diam dari biasanya. Bau anyir itu masih ada. Bahkan sekarang terasa semakin kuat. Dan bau ini makin parah. Raja berkata pelan sambil mengernyitkan hidung. Tadi nggak sekuat ini. Denny menatap ke depan. Lalu menjawab dengan suara rendah. Udah, fokus nyetir aja. Jawaban itu membuat Raja semakin tidak nyaman. Biasanya Denny suka bercanda. Tapi malam ini, dia terlalu serius. Tiba-tiba, kret, suara gesekan kain terdengar dari belakang. Raja langsung menegang. Denny tidak menoleh. Gue dengar. Raja perlahan menatap kaca spion tengah. Awalnya hanya gelap. Namun saat ambulans melewati lampu jalan, cahaya itu menerangi bagian belakang mobil. Dan disitulah Raja melihat sesuatu. Sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Kain kafan itu tidak lagi terbaring rata. Bagian atasnya seperti sudah bangun setengah duduk. Raja langsung menoleh ke depan lagi. Napasnya mulai tidak teratur. Dan gue nggak bercanda. Kayaknya dia bangun. Denny menarik napas panjang. Namun sebelum ia sempat menjawab, sesuatu muncul di kaca kecil belakang. Perlahan, sangat perlahan. Seperti seseorang yang sedang mendekat dari ruang jenazah. Raja tidak sengaja melihatnya dari kaca spion. Dan saat itu juga, ia membeku. Di kaca kecil itu, muncul wajah perempuan, pucat. Matanya terbuka, tapi anehnya, kepalanya masih tertutup kain kafan, seolah wajah itu menekan kain dari dalam. Raja langsung memalingkan wajahnya, tangannya gemetar hebat. Denny menoleh. Apalagi? Dia lihat kita. Suasana dalam mobil langsung sunyi, hanya suara mesin ambulans dan hujan di kaca. Beberapa detik kemudian, terdengar suara pelan dari belakang. Tok. Lalu, tok, tok, seperti kuku yang mengetuk kaca kecil itu. Namun, kali ini, disertai suara yang jauh lebih menyeramkan. Suara
seperti seseorang yang sedang tertawa kecil. Raja tidak sanggup lagi menahan rasa takutnya. "Den, kita harus berhenti." Denny langsung berkata keras. "Jangan!" Raja terkejut. Denny menatap lurus ke depan dengan wajah tegang, lalu berkata, "Pelan. Kalau kita berhenti, dia bisa keluar dari belakang." Raja merinding. "Dia?" Denny tidak menjawab. Namun dari kaca spion, Raja kembali melihat sesuatu. Wajah perempuan itu sekarang sudah menempel di kaca kecil. Dan perlahan, mulutnya terlihat tersenyum. Senyum yang sangat lebar dan tidak manusiawi. Sementara ambulans terus melaju, menuju jalan yang semakin gelap. Dan Raja mulai sadar. Perjalanan ini baru saja berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jalan yang tidak ada ambulans masih melaju di jalan gelap itu. Raja berusaha fokus menyetir, walaupun pikirannya kacau. Wajah perempuan yang menempel di kaca belakang tadi masih terbayang jelas di kepalanya. Sementara di sampingnya, Denny tetap duduk diam, matanya menatap lurus ke depan. Seolah dia sudah tahu sesuatu yang Raja belum tahu. Hujan semakin deras. Suara wiper mobil bergerak pelan di kaca depan. Srek, srek, srek. Namun tiba-tiba, Raja menyadari sesuatu. Denny menoleh sedikit. "Apa? Ini jalan. Kayaknya bukan jalan yang tadi." Denny melihat ke depan. Lampu jalan sudah tidak ada. Di kanan kiri hanya terlihat pohon-pohon tinggi dan kabut tipis. Seperti mereka masuk ke jalan yang sangat asing. "GPS lo nyala nggak?" tanya Raja. Raja melihat layar di dashboard. Kosong, tidak ada sinyal. "Den, GPS mati." Denny tidak terlihat kaget, justru ia berkata pelan. "Tetap jalan." Raja mulai panik. "Gimana tetap jalan? Gue nggak tahu ini jalan kemana." Tiba-tiba, sesuatu muncul di kejauhan, di tengah jalan. Raja memperlambat mobil, matanya menyipit. Dan itu apa? Di tengah kabut, berdiri seorang perempuan. Rambutnya panjang, bajunya putih, tubuhnya diam, menghadap ke arah ambulans. Raja merinding, karena wajah perempuan itu sangat mirip dengan wajah jenazah yang mereka bawa. Dan itu... Namun sebelum Raja selesai bicara, Denny berkata cepat. "Jangan berhenti." Raja bingung. "Tapi ada orang di jalan." "Tabrak aja kalau perlu." Raja langsung menoleh ke Denny dengan kaget. "Lu gila?" Namun saat Raja kembali melihat ke depan, perempuan itu sudah tidak ada. Jalan kembali kosong, hanya kabut dan pohon-pohon gelap. Raja mulai merinding. "Den, tadi beneran ada orang kan?" Denny tidak menjawab. Namun dari belakang, tiba-tiba terdengar suara lagi. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali, lebih keras dari sebelumnya. Raja perlahan melihat ke kaca spion tengah. Dan saat itulah, dia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya dingin. Kain kafan di atas belangkar sudah tidak rata lagi. Jenazah perempuan itu sekarang terlihat seperti sudah duduk. Kepalanya miring. Dan perlahan, kepala itu bergerak. Seperti sedang melihat ke arah Raja. Raja langsung menatap ke depan lagi. Napasnya cepat. Dan dia duduk, Denny menutup matanya sebentar. Lalu berkata pelan. "Raj, jangan pedulin apapun yang lu lihat malam ini." "Kenapa?" Denny menatap jalan gelap di depan mereka. Suara hujan semakin keras. Lalu dengan suara sangat pelan, dia berkata, "Karena belum tentu yang ada di belakang kita itu masih manusia. Kalau kamu mau, setelah ini aku juga bisa buat gambar episode 4. Format YouTube, adegan perempuan berdiri di jalan plus jenazah mulai duduk di belakang. Mesin ambulans meraung pelan menembus jalan hutan yang gelap. Lampu depan memotong kabut tipis yang mulai turun di jalanan sepi itu. Raja menggenggam setir lebih erat. Perasaannya semakin tidak enak. Sejak tadi, sesuatu terasa tidak wajar.
Di kaca spion tengah, kain kafan yang menutupi jenazah perempuan itu seperti bergerak sedikit. Raja menelan ludah. "Den, tadi kamu lihat nggak?" Suara Raja pelan. Deni menoleh sedikit. "Lihat apa?" Raja ragu menjawab. "Tadi kayak kain kafannya gerak." Beberapa detik sunyi. Hanya suara mesin dan gesekan ban di jalan basah. Deni lalu berkata pelan, "Jangan dilihat terus, Ja." Raja mengerutkan dahi. "Maksudmu?" Deni tidak langsung menjawab. Matanya justru menatap kaca spion. Lalu berkata dengan nada serius, "Kadang, kalau kita terlalu sering melihat mereka, mereka jadi tahu kita sadar." Raja merinding. Belum sempat ia menjawab. Tok, tok, tok. Suara ketukan. Dari belakang, bukan dari pintu, tapi dari kaca kecil pemisah antara kabin depan dan ruang jenazah. Raja langsung menoleh ke kaca itu. Tangannya hampir melepas setir. "Den!" Suara Raja bergetar. "Den, itu dari belakang." Denny menatap lurus ke depan. Wajahnya tetap tenang, seolah ia sudah tahu. "Jangan dibuka," kata Denny tegas. Raja semakin panik. "Tapi, kalau itu bukan dari mayat?" Denny perlahan menoleh. Matanya terlihat jauh lebih serius dari sebelumnya. "Justru karena itu, jangan dibuka." Ketukan itu terdengar lagi. "Toke, tok, toke." Lebih keras. Raja menahan napas. Pelan-pelan ia melirik kaca spion. Dan saat itulah, jantungnya seperti berhenti. Di belakang, kain kafan yang menutup wajah jenazah perempuan itu sudah terbuka sedikit. Dan sesuatu, seperti sedang melongok dari balik kain putih itu. Mobil ambulans itu akhirnya berhenti di pinggir jalan. Mesin masih menyala. Lampu depan menyorot kabut yang semakin tebal. Raja menarik napas panjang. Tangannya masih gemetar setelah melihat sosok perempuan itu berdiri di tengah jalan. Namun yang paling aneh, sejak tadi, Denny diam saja. Padahal biasanya Denny yang paling banyak bicara kalau Raja mulai panik. Raja menoleh. "Den, lu kenapa sih dari tadi diem aja?" Tidak ada jawaban. Denny hanya menatap lurus ke depan. Matanya terlihat kosong. "Den," Raja menepuk bahunya. Tubuh Denny terasa dingin sekali, seperti orang yang terlalu lama berada di ruangan ber-AC. Tiba-tiba, tok, 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 ketukan kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Kali ini bukan dari kaca kecil, tapi dari pintu belakang ambulans. Raja langsung menoleh ke kaca spion. Tirai kain yang menutupi jenazah bergerak pelan, seolah ada sesuatu yang sedang duduk di atas berangkar. "Den, itu gerak lagi." Denny akhirnya bicara. Suaranya pelan, sangat pelan. "Jangan dibuka." Raja menatapnya. "Kenapa?" Denny tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, dia berkata sesuatu yang membuat bulu kuduk Raja berdiri. "Dia bukan jenazah biasa." Raja menelan ludah. "Apa maksud lu?" Denny perlahan menoleh. Tatapannya tajam. "Kalau pintu itu dibuka, dia bakal ikut kita." Tiba-tiba, "Bu, ke!" Pintu belakang ambulans terguncang keras dari dalam, seolah ada sesuatu yang menghantamnya. Raja langsung memutar badan. Jantungnya berdegup sangat cepat. Lalu terdengar suara. Suara perempuan, serak, pelan, dari belakang ambulans. "Tolong, buka." Raja membeku. Suara itu, suara perempuan yang mereka bawa tadi. Tapi yang membuat Raja semakin takut, suara itu terdengar sangat dekat, seolah mulutnya berada tepat di balik pintu. Raja perlahan menoleh ke arah Denny. Namun kali ini, Denny tidak melihat ke jalan. Dia justru menatap Raja dengan ekspresi aneh, seolah ingin mengatakan sesuatu yang sudah lama dia sembunyikan. Raja masih menatap pintu belakang ambulans. Suara perempuan itu masih terdengar pelan. "Tolong, buka." Ketukan kembali terdengar. Tok tok tok. Raja menelan ludah. Tangannya perlahan meraih gagang pintu belakang. "Den, kalau dia masih hidup gimana?"
Denny langsung berkata dengan nada tegas. "Jangan." Raja berhenti. "Apa maksud lu jangan?" Denny menunduk sebentar, seolah sedang memikirkan sesuatu. Lalu dia berkata pelan, "Raja, dengerin gue baik-baik." Lampu ambulans tiba-tiba berkedip pelan. Kabut di luar semakin tebal. Suasana terasa sangat sunyi. Dari awal perjalanan ini, gue cuma mau pastiin lu sampai dengan selamat. Raja mengerutkan kening. "Maksud lu apa?" Denny akhirnya menoleh. Tatapannya berbeda dari biasanya. Tenang, tapi juga sedih. Jenazah yang kita bawa itu bukan korban kecelakaan biasa. Raja mulai merasa tidak nyaman. Terus, Denny menarik napas pelan. Waktu kita angkat dia di kamar jenazah, dia sudah bangun. Raja langsung menoleh ke kaca belakang. Kain kafan itu masih bergerak, perlahan. Seperti ada seseorang yang sedang bernafas di dalamnya. Raja kembali menatap Denny. "Kenapa lu baru bilang sekarang?" Denny hanya tersenyum kecil. Senyum yang aneh. "Karena kalau gue bilang dari tadi, lu pasti sudah panik." Tiba-tiba suara perempuan itu berubah. Tidak lagi memohon. Kini suaranya menjadi serak. "Raja." Tubuh Raja langsung membeku. "Dia tahu nama gue." Denny memejamkan mata. "Dia memang dari tadi manggil lu." Tiba-tiba, buk. Pintu belakang ambulans terguncang keras. Kain kafan di dalamnya berdiri tegak, seolah ada seseorang yang sedang duduk di atas brangkar. Raja panik. "Den, kita harus pergi dari sini." Namun, ketika Raja menoleh ke kursi sebelahnya, dia terdiam. Kursi itu kosong. "Den, tidak ada siapa-siapa di sana." Padahal beberapa detik lalu, Denny masih duduk di situ. Tiba-tiba radio komunikasi ambulans menyala sendiri. Suara statis terdengar. Lalu terdengar suara seseorang dari radio. "Raja, kalau kamu masih di jalan, cepat kembali." Raja gemetar. Itu suara kepala rumah sakit. Suara di radio kembali berbicara. "Denny tidak mungkin bersamamu." Jantung Raja langsung terasa berhenti. "Dia meninggal sore tadi." Raja membeku. "Apa?" Suara di radio terdengar lagi. Kecelakaan saat mengantar jenazah, ambulansnya terguling di jalan tol. Napas Raja menjadi tidak beraturan. Dia perlahan menoleh ke kursi sebelah. Kursi tempat Denny duduk tadi masih kosong. Tiba-tiba suara Denny terdengar lagi. Tapi bukan dari kursi. Suara itu terdengar di dalam kepala Raja. "Raja, sekarang jalan lurus terus. Jangan lihat belakang. Jangan buka pintu itu." Pada saat yang sama, pintu belakang ambulans kembali terguncang, lebih keras dari sebelumnya. Dan suara perempuan itu kini berubah menjadi tawa yang menyeramkan. Raja langsung menekan pedal gas. Ambulans melaju kencang, menembus kabut. Air mata perlahan jatuh dari matanya. "Makasih, Den." Tidak ada jawaban, hanya suara mesin ambulans dan jalan panjang yang gelap di depan. Sejak malam itu, Raja tidak pernah lagi melihat Denny. Tapi setiap kali dia mengantar jenazah sendirian, kadang dia masih mendengar suara sahabatnya itu, pelan, dari kursi sebelah. "Hati-hati di jalan, Ja." Tamat.